hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Raja kita. Amin. Semua. Hai, lihatlah di atas awan, Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Umat kudus berkumpul bersama, siap bertempur untuk kerajaannya. Raja datang sangkakala berbunyi, Dia yang bertahta, Dia singa dan domba. Siap suku dan bangsa melihat Dia, penuh dengan kemuliaannya. Raja akan datang, Yesus anak Allah. Raja akan datang dengan perkasa. Raja akan datang, hakim segala bangsa. Musuh dikalahkan dengan firman-Mu. Raja akan datang, umat pun bersorak. Raja akan datang di atas awan. Raja akan datang memberi upah. Dia memberikan pemulihan. Hai, lihatlah di atas awan, Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Umat kudus berkumpul bersama, siap bertempur untuk kerajaannya. Raja datang sangkakala berbunyi, Dia yang bertahta, Dia singa dan domba. Setiap suku dan bangsa melihat Dia, penuh dengan kemuliaannya. Raja akan datang, Yesus anak Allah. Raja akan datang dengan perkasa. Raja akan datang, hakim segala bangsa. Musuh dikalahkan dengan firman-Mu. Raja akan datang, umat pun bersorak. Raja akan datang di atas awan. Raja akan datang memberi upah. Dia memberikan pemulihan. Yesus datang, Dia Mesias, Raja mulia harapan dunia. 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 Raja akan datang. Haleluya. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai. Yesus, mulialah namamu di seluruh bumi, mengatasi langit.
kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Allahnya perkasa, shout yeah. Sekali lagi yeah. Amin. Haleluya.
kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari lembah pujian Tuhan, kami mengangkat syukur kami. Kami mengangkat penyembahan kami Tuhan. Kami bersorak kemenangan hanya bagi Engkau Yesus. Karena Engkau yang ada di pihak kami Tuhan. Apabila kami berjalan di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki kemenangan Tuhan. Kemenangan atas masalah kami. Haleluya. Tinggikan Tuhan yang berikan kita kemenangan. Kau Allah penolong kami Tuhan. Diriana Rabasyiriri. Kaulah kota benteng kami. Kaulah penghadang musuh kami Tuhan.
Jamah hidup kami, jamah hidup kami, jamah jiwa kami, Yesus. Sana la 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 la, shana la 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 la, sana la 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 la. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Roh-Mu-Lah yang memberiku hidup. Kau ingin ku lakukan menuruti kehendak-Mu dengan taat. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Roh-Mu-Lah yang memberiku hidup. Dengan segenap hatiku, mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku, mengasihi-Mu dengan segenap kekuatanku. Kau terutama di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami dapat berdiri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu. Bila kami belajar Tuhan untuk terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kekuatan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau-lah yang terutama dalam kehidupan kami. Terus pulihkan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali datang beribadah bersama-sama, amin.
Puji Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya senang sekali mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hari ini Tuhan ingin mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan perkataan firman-Mu supaya kami boleh mengerti dan melakukan keluar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu pada hari ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang siap dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita masih lagi diberikan peluang oleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Minggu lalu kita banyak belajar tentang hubungan sesama, kita belajar bagaimana kita menjaga lidah kita supaya perkataan kita itu boleh membangun, boleh mendorong, bukan menggunakan lidah kita untuk menghakimi, untuk menjatuhkan orang, tetapi menggunakan lidah kita untuk membawa satu hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Kita juga belajar bahwa bagaimana kita mengawal lidah kita supaya lidah kita ini memberikan kehidupan. Dan melalui lidah kita juga Tuhan telah membangkitkan kita menjadi utusannya, menjadi duta bagi kerajaan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita ada pertemuan dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pertemuan dengan Tuhan itu akan membawa perubahan. Bukan saja di dalam hati kita, tetapi cara pandang kita, cara pemikiran kita, tindakan kita, semuanya akan berubah. Amin saudaraku, kita tahu bahwa ramai orang Kristen hari ini, mereka mengasihi Tuhan. Pada masa yang sama, mereka juga mengasihi diri sendiri dan mengasihi dunia. Jadi saudaraku yang siman dalam Tuhan, akibatnya, jika tidak ada pertemuan dengan Tuhan dalam kehidupan mereka, apa yang berlaku? Sudah pasti mereka, dalam hati mereka itu ada kesombongan. Dalam hati mereka itu ada perasaan kepentingan diri sendiri. Sehingga apa yang berlaku, tindakan mereka, percakapan mereka ini membawa konflik, menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen, kita perlu bertemu dengan Tuhan. Kita perlu ada pertemuan secara pribadi dengan Tuhan supaya kita bisa mengalami perubahan di dalam hati kita. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang menjadi orang Kristen tapi pada masa yang sama hidup di dalam dunia mereka, hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, perzinahan, dikuasai oleh pemikiran yang datangnya dari iblis. Mari saudaraku, oleh itu kita perlu bertemu dengan Tuhan supaya kita bisa membangun satu hubungan yang baik dengan sesama kita yang ada di sekitar kita. Amin saudaraku. Kita baca dulu Yakobus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama saya akan bacakan. Bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dengar baik-baik. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Amin. Tuhan menjelaskan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, bahwa dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi orang-orang yang hidupnya tidak ada pertemuan dengan Tuhan, pasti dirinya, hidupnya akan berjuang di dalam nafsu mereka sehingga membawa persengketaan. Kita langsung di ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya apa? Saudaraku, musuh Allah. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Mereka ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Dan sudah pasti firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadi musuh Allah. Kita yang menjadikan diri kita sendiri itu musuh Allah. Kita baca langsung di ayat yang ke-6 bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang congkak tetapi mengasihi orang yang apa saudaraku? Yang rendah hati. Yang ketujuh,
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita langsung bacain ke 11. Saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara yang iman dalam Tuhan, dari beberapa ayat yang kita baca sebentar, kita dapat lihat bahwa seringkali adanya konflik, masalah, itu bermula dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukannya kita menunding jari, mempersalahkan orang lain, tetapi kita perlu menilai apakah konflik yang datang ini dari orang-orang di sekitar kita atau konflik yang datang dari dalam diri kita sendiri, persengketaan, kedagingan kita sendiri, sehingga kita membawa konflik. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Mereka merasakan mereka lebih baik dari orang lain. Mereka mula sombong, mereka tidak lagi mendengar pendapat orang, tidak mau dinasihati, sehingga iblis masuk ke dalam kehidupan mereka dan membuat situasi itu menjadi lebih buruk. Maka saudaraku, sangat penting kita di sini tahu bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan supaya hati kita itu bisa berubah. Supaya kita tidak bersahabat dengan dunia. Amin. Sehingga kita tidak lagi mempersalahkan orang lain. Kita perlu bertemu dengan Tuhan. Kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya hati dan pemikiran kita itu bisa berubah. Persoalannya, bagaimana pertemuan dengan Tuhan itu membawa perubahan dalam hati kita. Yang pertama, saudaraku, kita perlu mengizinkan Tuhan menjadi hakim atas hidup kita. Amin. Kalau kita mengizinkan Tuhan menjadi hakim atas hidup kita, sudah pasti kita tidak akan menghakimi orang lain. Karena kita tahu bahwa penghakiman itu adalah hak Tuhan, bukan hak saudara. Kita tidak lagi merasa diri benar, dan kita tidak lagi menghakimi kesalahan dan mencari kesalahan orang lain. Tetapi kita mengizinkan Tuhan menjadi hakim atas hidup kita. Amin, saudaraku, karena kita tahu satu-satunya pembuat hukum dan hakim adalah Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku, ini sangat penting. Dalam Roma 14 ayat 4 mengatakan begini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Tuhan katakan, siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Yang seterusnya, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan menjadi hakim atas hidup kita, kita tahu bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Dan Tuhan katakan bahwa engkau juga tidak punya hak untuk menghakimi hamba orang lain. Karena yang menjadi hakim di atas segala sesuatu adalah Tuhan. Makanya saudaraku yang iman dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 14 ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan menjadi hakim atas hidup kita, maka kita tidak lagi akan menghakimi orang lain. Amin. Tetapi mengapa orang Kristen suka menghakimi? Karena mereka meletakkan diri mereka itu sebagai hakim untuk orang lain. Mereka yang sendiri meletakkan. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Adakah kita menghakimi orang lain karena kita rasa diri benar? Adakah kita menghakimi orang lain karena kita mau mengambil posisinya Tuhan? Sehingga berlaku pertelingkahan di antara saudara dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, dengar baik-baik, pada saat kita melayani Tuhan, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena Tuhanlah hakim dan Tuhan kita. Jika kita jatuh dan berdiri, apapun keadaan saudara, Tuhan adalah hakim. Jika saudara ataupun teman-teman saudara, jemaat yang ada di sekitar saudara, juga mengalami hal yang sama. Mungkin dia jatuh, ataupun dia masuk ke dalam problem masalah hidup yang ada dalam hidupnya, ataupun ujian dan atau cobaan yang dia alami pada saat ini. Saudaraku,
Kita sebagai orang Kristen, kita hanya mampu memberikan nasihat dan dorongan. Tetapi jangan pernah menghakimi apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena ingat, penghakiman itu bukan hak saudara. Karena kita harus meletakkan penghakiman itu pada Tuhan. Amin. Ini sangat penting supaya kita tidak supaya kita tidak menghakimi orang lain. Karena kita tahu sama ada kita berdiri ataupun kita jatuh, kita tidak punya hak atas hidup kita. Amin. Maksudnya kita tidak punya hak untuk menghakimi diri kita sendiri dan menghakimi diri orang lain. Karena Tuhanlah yang menjaga. Ini sangat penting. Mengapa hal ini seringkali berlaku? Kenapa kita suka menghakimi orang lain? Kenapa kita suka mencari kesalahan orang lain? Mengapa kita suka menjatuhkan orang lain? Karena kita pikir bahwa kita ini benar, orang lain salah. Ramai orang Kristen seringkali menganggap diri benar. Mungkin menganggap diri benar karena dia lebih rohani daripada orang lain. Menganggap diri benar bahwa di dalam gereja dia lebih banyak pelayanan daripada orang lain. Maka saudara beriman dalam Tuhan, Yesus sendiri memberi perumpamaan. Jangan kita menganggap diri benar. Kenapa saudaraku? Ketika kita menganggap diri benar, yang menguasai kita adalah kepentingan diri sendiri, sehingga kita menjadi orang yang keras kepala dan sombong. Maka saudaraku, Yesus memberikan satu perumpamaan mengenai seorang yang menganggap diri benar, yaitu orang-orang Farisi yang sombong, dan juga tentang seorang pemungut cukai. Kita lihat saudaraku di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 hingga 14, bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat ke-10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perompak, bukan orang lain, bukan penzina, dan juga bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bayangkan saudaraku, orang Farisi datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia mulai menghakimi, dan dia membenarkan perbuatannya, kelihatannya rohani, tetapi dia sedang merendahkan dan menghakimi orang lain. Kita lihat yang ke-12, dia katakan begini, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa mementingkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Jadi kalau kita lihat dua situasi yang berlaku pada perumpamaan ini, di mana orang Farisi ini rasa diri benar, dia menganggap dirinya baik, maka dari situlah timbulnya kesombongan. Ketika timbul kesombongan, dia mulai merendahkan orang lain. Dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia memberitahu bahwa dia ini membayar persepuluhan. Dia berpuasa, dia berdoa. Dia tidak sama seperti orang lain. Maka saudaraku iman dalam Tuhan, Yesus menjawab. Ketika mereka pulang, Yesus memberitahu bahwa aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Amin. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, kita juga perlu memiliki sikap seperti pemungut cukai ini. Rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tidak berani memandang ke langit. Karena dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dan dia datang kepada Tuhan hanya mohon belas kasihan daripada Tuhan. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita benar-benar datang mendekat kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, tiada kesombongan dan tidak menghakimi orang lain, maka Tuhan membenarkan saudara. Amin saudaraku, itu sebabnya dalam Yakobus pasal 4 yang ke-8 mengatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sedarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Jadi untuk kita benar-benar hati kita diubah oleh Tuhan. Hidup kita diubah oleh Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Berusaha mendekat kepada Tuhan. Amin. Dan saya tahu bahwa di gereja kita banyak aktiviti kerohanian. Dan salah satunya adalah berdoa. Datang berdoa menyembah Tuhan. Ini cara kita bisa membuka hati kita kepada Tuhan. Ini cara kita bisa datang kepada Tuhan. Membuka apa yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita mendekat. Tuhan katakan bahwa jika kita mendekat, Dia akan mendekat kepada kita. Itu sebabnya Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang yang berdosa dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa mentahirkan tangan kita dengan pertobatan. Kita bisa datang kepada Tuhan supaya Tuhan, hadirat Tuhan, perkataan Tuhan itu menyucikan hati kita. Supaya kita benar-benar tidak mendua hati kepada Tuhan. Makanya pentingnya kita melekat kepada Allah. Supaya ketika kita mengambil keputusan, ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pertemuan dengan Tuhan membuat hidup kita benar-benar akan mengalami penterobosan. Kita lihat satu cerita dalam perjanjian baru, di mana ada seorang yang bernama Zakius ketika dia tahu Yesus lewat di kampungnya. Dia berusaha mendekat kepada Tuhan. Dia naik ke atas karena tubuh badannya yang tidak mengizinkan, sangat pendek. Dia naik ke pohon ara. Dia datang untuk melihat Yesus. Apa yang berlaku? Berlakulah pertemuan dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan, hai Zakius, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Setelah dia makan di rumahnya, ada pertemuan dengan Tuhan. Hidup Zakius berubah sekali. Amin. Dia mengembalikan apa yang dia pernah rampas dan peras. Dia mengembalikan berlipat kali ganda. Dia bayar semua apa yang tidak adil ketika dia mengambil cukai daripada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pentingnya kita mendekat kepada Tuhan. Mari, ketika saudara mau diubah oleh Tuhan, hatimu diubah oleh Tuhan, engkau mau dipakai oleh Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan. Kita datang berdoa bersama-sama. Amin. Jangan kita menunggu. Jangan kita rasa kita benar. Jangan kita rasa bahwa tidak ada perubahan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, setiap kita yang mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menyucikan dan membersihkan hati kita. Amin saudaraku. Jadi kita perlu mengalami Tuhan di dalam pertemuan dengan Tuhan. Ada pertemuan pribadi supaya segala kekotoran yang ada dalam hati kita dapat dibersihkan. Jika pertemuan dengan Tuhan itu bukan sekadar kita merasakan hadirat Tuhan, zaman Roh Kudus, tetapi kita mengizinkan Roh Kudus itu membersihkan hati kita. Amin saudaraku, bukan sekadar pertemuan biasa. Pasti Roh Kudus akan bekerja dan kita akan melihat Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dan membersihkan hati kita. Amin saudaraku, ini dia, kita perlu mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, kita akan dapat menilai diri kita. Kita akan siap melayani Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kita akan merendahkan hati. Kita akan mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan ketika kita bisa datang kepada Tuhan. Ini sangat penting. Itu sebabnya di dalam pengalaman Yesaya ketika dia berdoa dan dia bertemu dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 1 hingga 5 bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas apa? Takhta yang tinggi menjulang dan jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Amin.
Dalam peristiwa yang saudaraku, kita lihat ketika Nabi Yesaya berdoa, dia melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan, dan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa di dalam hadirat Tuhan, dia merasakan bahwa dia sedang berada di tengah-tengah orang yang najis bibir. Dan dia berkata bahwa celakalah aku, sebab aku ini seorang najis bibir. Dia merasakan dia najis bibir, saudaraku. Dia sadar hatinya itu perlu disucikan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Yesaya ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak datang untuk komplain di hadapan Tuhan tentang orang-orang yang najis di sekelilingnya, tetapi dia datang dan dia mulai menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika hari ini kita masih fitnah orang, jika hari ini kita masih menghakimi orang, jika hari ini kita masih merasakan diri kita benar, saya boleh katakan bahwa saudara belum bertemu dengan Tuhan. Kalau kamu rasa bahwa orang lain salah, saudara benar, saudara belum bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara merasakan bahwa saudara masih lagi tidak bisa melayani Tuhan, masih belum siap, saya katakan saudara masih belum bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu Tuhan, kita akan siap diutus untuk melayani Tuhan. Itu sebab ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang saya harus utus? Yesaya meresponi, saya yang harus engkau utus Tuhan. Kita lihat saudaraku, di dalam Yesaya 6 ayat 6 hingga 8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara dan diambilnya dengan sepit dari mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku sudah berkata, lihat aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah ditebus dan dosamu telah diampuni. Wow, satu hal yang luar biasa. Yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, ini aku, utuslah aku. Amin. Dia saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Jika kita ada pertemuan dengan Tuhan, Tuhan akan menyucikan hati kita. Ketika Tuhan memanggil saudara untuk diutus, untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, saudara akan siap. Amin. Tetapi kalau saudara memberikan banyak alasan, saudara sampai hari ini belum lagi bertemu dengan Tuhan. Amin. Orang yang bertemu dengan Tuhan, dia siap untuk Tuhan. Dia siap untuk diutus oleh Tuhan. Dia tidak ragu-ragu. Dia tahu bahwa panggilannya adalah jelas. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita bercakap soal pelayanan, kita bercakap soal-soal yang rohani, tapi kalau saudara sendiri tidak melayani Tuhan, saudara belum lagi bertemu dengan Tuhan. Karena pertemuan dengan Tuhan, ada perubahan. Hati kita dibersihkan. Kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Amin saudaraku, ini sangat penting. Jadi Tuhan akan meletakkan orang yang sombong pada posisinya untuk dipermalukan. Jika kita menjadi orang Kristen, kita sombong saudaraku. Kita tidak mau diubah oleh Tuhan. Kita tidak mau mengizinkan Roh Kudus membersihkan hatimu. Kita tidak mau kita mengeraskan hati kita sehingga firman Tuhan kita tolak dalam hidup kita. Kita tidak mau firman Tuhan menegur saudara. Hal ini menyatakan bahwa saudara adalah yang sombong. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan meletakkan kita satu di posisi yang kita rasa bahwa kita hebat. Tetapi sebenarnya Tuhan mau mempermalukan saudara dan saya. Sama seperti kalau kita lihat Paulus. Sebelumnya dia adalah Saulus dari Tarsus, saudaraku. Dia adalah seorang yang pakar di dalam hukum. Dan dia merasa diri benar. Dan dia minta kebenaran daripada ketua-ketua agama untuk pergi menganiaya orang Kristen. Dia begitu megah sekali. Dia naik kuda, dia membawa surat ini untuk pergi menghakimi gereja-gereja Tuhan. Apa yang berlaku saudaraku? Kita tahu bahwa kuda itu melambangkan otoritas kedudukan pada waktu itu. Akhirnya apa yang berlaku? Tuhan berbicara, amin, cahaya menerangi Paulus. Akhirnya Paulus itu jatuh dan buta. Tuhan merendahkan dia. Tuhan mencabut segala keegohan dan kesombongannya.
Kalau kita lihat saudaraku, apa yang berlaku? Kesombongan ini yang dimiliki oleh Paulus, otoritas yang dimiliki oleh Paulus ini membuat dia benar-benar tersungkur karena Tuhan menjatuhkan dia dari posisinya untuk mempermalukan dia supaya dia tahu dan menyadari bahwa betapa pentingnya dia merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengerti kebenaran. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ramai di antara kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berada dalam posisi yang Tuhan telah letakkan kita. Jika kita tidak berhati-hati, Tuhan akan gunakan posisi itu untuk mempermalukan saudara. Tetapi jika kita benar-benar merendahkan hati kita, ketika kita berada di posisi yang tinggi, kita tetap menjaga hati dan kita akan tetap naik dan terus naik. Tetapi jika tidak, Tuhan mengatakan bahwa orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Sama dengan pengalaman Raja Nebukadnezar. Dia begitu sombong sekali saudaraku. Dia harus begitu tinggi hati. Dan dia berkata bahwa dia melakukan, tangannya lah yang membuat istananya begitu hebat sekali. Tidak ada yang melawan dia. Dia membangun Babylon dengan kerajaan, memegahkan diri dengan kejayaan yang dia capai. Apa yang berlaku saudaraku dalam kedudukan itu? Tuhan membuat dia merangkak selama 7 tahun dan menjadi tidak waras dan makan makanan apa yang ada di hutan belantara. Saudara yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita menghargai dia. Amin. Ingat ketika saudara di posisi yang ada hari ini, Tuhan mau saudara tetap bertemu dengan dia, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sehingga satu hari saudara dijatuhkan, itu akan memalukan dan menyakitkan. Kalau kita lihat saudaraku dalam Daniel 4 ayat yang ke-34, bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup yang kekal itu karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Nah, di sini Raja Nebukadnezar menyadari bahwa betapa kecilnya dia ketika Tuhan menjatuhkan dia. Sehingga dia kembali setelah 7 tahun dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki langit dan bumi. Dia yang maha tinggi dan layak ditinggikan. Amin saudaraku. Jadi jika kita datang kepada Tuhan, pada waktu posisi yang Tuhan telah letakkan saudara, jangan sombong saudaraku. Amin. Karena Tuhan mau saudara tetap rendah hati, tetap mencari Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan menjatuhkan kita. Sehingga kita kembali mau mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari pada hari ini kita belajar menyerahkan diri kita. Kita perlu mendekatkan hati kita, diri kita kepada Tuhan. Agar kita benar-benar disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang bisa mengasihi sesama kita manusia. Amin. Supaya ketika ada masalah kita bisa selesaikan dengan baik. Dan kita tetap rendah hati dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari saudaraku, ketika engkau mau Tuhan ubah hidupmu. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Ini caranya kita melihat kemuliaan, kekuasaan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang Kristen yang luar biasa di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan betapa pentingnya kami bertemu dengan Tuhan. Supaya hati kami disucikan, supaya hati kami Tuhan mengalami hati yang rendah hati dan tidak sombong dan tidak menghakimi orang lain. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami betapa pentingnya kami ada pertemuan dengan Tuhan. Supaya hati kami benar-benar disucikan, hati kami diubah, dan kami menjadi orang-orang yang bisa menghargai teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau terus memanggil kami untuk melayani Engkau. Engkau telah memanggil kami Tuhan, terus memanggil kami untuk meluaskan kerajaan-Mu. Sehingga nama Allah ditinggikan, bukan saja dalam hidup kami, tetapi di dalam rumah Tuhan, di dalam di mana kami beribadah Tuhan, di dalam negeri kami Tuhan, di daerah kami. Nama Allah dimuliakan ketika kami semua tahu bagaimana kami meresponi panggilan-Mu Tuhan ketika kami ada pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan, mari Roh Kudus Engkau hiburkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Nama Allah ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami serahkan firman di dalam tangan-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.
Terima kasih semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Dengan kuasa